Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat kepada Ibu Karniagali Permadani, SPD MSc, selaku dosen pembimbing mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia, dan kepada teman-teman yang berbahagia. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem respirasi. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Dia Anggraini dan Mbak Korlina Nurrahmawati. Untuk topik pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada anatomi, organ penyusun sistem respirasi pada manusia. Yang kedua ada fisiologi respirasi, pertukaran gas pada membran respiratori. Yang ketiga ada mekanisme ekspirasi dan inspirasi. Yang keempat ada pertukaran dan transport gas pernafasan. Dan yang terakhir yaitu gangguan atau kelainan. Langsung saja yang pertama yaitu anatomi organ penyusun sistem respirasi. Nah, sistem respirasi terdiri dari saluran napas bagian atas, yaitu rongga hidung, faring, dan laring, dan saluran napas bagian bawah, itu terdapat trakea, bronkus, bronkuolus, alveolus, dan paru-paru. Untuk yang pertama yaitu sistem pernapasan atas. Yang pertama ada rongga hidung. Rongga hidung bagian eksternal berbentuk piramid disertai dengan satu akar dan dasar. Bagian ini tersusun dari kerangka kerja tulang, kartilago hialin, dan jaringan vibrio-alveolar. Bagian internal hidung adalah rongga berlorong yang dipisahkan menjadi rongga hidung kanan dan kiri oleh pembagi vertikal yang sempit yang disebut dengan septum. Rongga hidung dilapisi selaput lendir yang sangat kaya akan pembuluh darah, bersambung dengan lapisan faring dan selaput lendir semua sinus yang mempunyai lubang masuk ke dalam rongga hidung. Daerah pernapasan dilapisi epitelium, silinder, dan sel epitel berambut yang mengandung sel cangkir atau sel lendir. Sekresi sel itu membuat permukaan nares, desah, dan berlendir. Yang kedua, terdapat faring. Faring adalah suatu kantong fibromuskuler yang bentuknya seperti corong, yang besar bagian atas dan sempit di bagian bawah, serta terletak pada bagian anterior kolum vertebrata. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar ini. Kantong ini mulai dari dasar tengkorak, terus menyambung ke esofagus setinggi vertebrata vertikal ke-6. Ke atas, faring berhubungan dengan rongga hidung melalui koana. Ke depan berhubungan dengan rongga mulut melalui isthmus of orofaring. Sedangkan dengan laring, di bawah berhubungan melalui aditus laring dan ke bawah berhubungan dengan esofagus. Panjang dinding posterior faring pada orang dewasa kurang lebih sepanjang 14 cm. Bagian ini merupakan bagian dinding faring yang terpanjang. Dinding faring dibentuk oleh selaput lendir, fascia faringobasilar, pembungkus otot, dan sebagian fascia bucofaringeal. Faring terbagi atas esofaring, orofaring, dan laryngofaring. Unsur-unsur faring meliputi mukosa, palut lendir, dan otot. Selanjutnya, anatomi organ penyusun sistem respirasi, yaitu laring. Laring atau tenggorok terletak di bagian terendah faring yang memisahkannya dari kolumna vertebra. Berjalan dari faring sampai ketinggian vertebra cervicalis dan masuk ke dalam trake bawahnya. Laring ditopang oleh 9 kartilago, 3 berpasang dan 3 tidak berpasang. Kemudian untuk sistem pernafasan bawah, yang pertama ada trakea. Trakea merupakan tuba dengan panjang 10 cm sampai 12 cm dengan diameter 2,5 cm, serta terletak di atas permukaan anterior esofagus. Tuba ini berjalan dari laring sampai kira-kira ketinggian vertebra thoracalis kelima dan di tempat ini bercabang menjadi 2 bronkus. Trakea dilapisi selaput lendir yang terdiri dari epitelium, bersilia, dan sel cangkir. Silia ini bergerak menuju ke atas dan ke arah laring. Yang kedua ada bronkus. Bronkus ini terbentuk dari belahan 2 trakea pada ketinggian kira-kira vertebra thoracalis kelima dan mempunyai struktur serupa dengan trakea dan dilapisi oleh jenis sel yang sama. Bronkus itu berjalan ke bawah dan ke samping ke arah tampak paru-paru. Kemudian ada bronkiolus.
Bronkiolus ini adalah anak cabang dari batang tenggorok yang terdapat dalam rongga tenggorokan dan akan memanjang sampai ke paru-paru. Jumlah cabang dari bronkiolus yang menuju paru-paru kanan dan kiri tidak sama. Bronkiolus yang menuju paru-paru kanan mempunyai 3 cabang, sedangkan bronkiolus yang menuju paru-paru sebelah kiri hanya terdapat 2 cabang. Ciri khas dari bronkiolus ini adalah tidak adanya tulang rawan dan kelenjar pada mukosanya. Pada bagian awal dari cabang bronkiolus hanya memiliki sebaran sel globet dan epitel. Kemudian ada alveolus. Nah, alveolus ini adalah struktur anatomi yang memiliki bentuk berongga, seperti gambar di sebelah sini. Terdapat pada parenkim paru-paru yang merupakan ujung dari saluran pernafasan. Ukurannya bervariasi, tergantung lokasi anatominya. Semakin negatif tekanan intrapleural di apex, ukuran alveolus akan semakin besar. Ada 2 tipe sel epitel alveolus. Pada tipe 1, berukuran besar, datar, dan berbentuk squamosa, bertanggung jawab untuk pertukaran udara. Sedangkan untuk tipe yang kedua, yaitu pneumosit granular, tidak ikut serta dalam pertukaran udara. Sel-sel tipe 2 inilah yang memproduksi surfaktan yang melapisi alveolus dan mencegah kolapsnya alveolus. Kemudian ada paru-paru. Nah, paru-paru ini merupakan alat pernafasan utama. Paru-paru mengisi rongga dada manusia, terletak di sebelah kanan dan kiri, dan di tengah dipisahkan oleh jantung beserta pembuluh darah besarnya. Dan struktur lainnya yang terletak di dalam mediastrum. Paru-paru adalah organ yang berbentuk kerucut dengan apeks atau puncak di atas dan muncul sedikit lebih tinggi dari klavikula di dalam dasar leher. Pangkal dari paru-paru duduk di atas landai rongga toraks, di atas diafragma. Paru-paru ini mempunyai permukaan luar yang menyentuh iga-iga, permukaan dalam yang memuat tumpuk paru-paru, sisi belakang menyentuh tulang belakang, dan sisi depan menutupi sebagian sisi depan jantung. Pernafasan bawah yang terakhir ada pleura. Nah, pleura ini merupakan struktur pelengkap dari sistem pernafasan yang berfungsi sebagai struktur penunjang yang dibutuhkan dalam proses berjalannya sistem pernafasan tersebut. Struktur pelengkap lainnya yaitu dinding pada dada yang tersusun dari iga dan otot abdomen, diafragma, maupun pleura itu sendiri. Pleura adalah suatu membran serosa yang melapisi permukaan dalam dinding toraks di bagian kanan dan kiri, melapisi permukaan superior diafragma kanan dan kiri, melapisi mediastinum kanan dan kiri. Semuanya disebut pleura parietalis. Kemudian pada pangkal paru, membran serosa ini berbalik melapisi paru. Pleura visceralis dapat berinvaginasi mengikuti visura yang terbagi pada setiap lobus paru. Kemudian untuk mekanisme inspirasi dan ekspirasi dan inspirasi. Proses pernafasan manusia melalui 2 tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Proses inspirasi atau menghirup adalah saat kita menarik nafas. Proses inspirasi dan ekspirasi diatur oleh otot-otot diafragma dan otot antar tulang rusuk. Otot-otot tersebut kemudian mengatur volume ruang dada, memperbesar ataupun memperkecil menurut kehendak dari kita. Untuk mekanisme ekspirasi dan inspirasi sendiri itu yang pertama, aktivitas yang menyebabkan terjadinya inspirasi. Yang pertama yaitu kondisi otot tulang rusuk dan diafragma berkontraksi. Kemudian volume rongga dada dan paru-paru membesar. Diafragma kemudian bergerak ke bawah dan sangkar tulang rusuk membesar. Nah, tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih rendah dari tekanan udara luar. Kemudian aktivitas yang menyebabkan terjadinya ekspirasi, yaitu yang pertama kondisi otot tulang rusuk dan diafragma berelaksasi. Karena berelaksasi ini, volume rongga dada dan paru-paru membesar. Mohon maaf, volume rongga dada dan paru-paru itu mengecil, dan diafragma bergerak naik. Kemudian sangkar tulang rusuk mengecil, dan tekanan udara dalam paru-paru naik, kemudian udara keluar dari paru-paru.
Nah, berdasarkan proses inspirasi dan ekspirasi, mekanisme pernafasan dibagi atas pernafasan dada dan pernafasan perut. Untuk yang pernafasan dada itu merupakan sistem pernafasan yang terjadi akibat aktivitas kontraksi dan relaksasi otot antar tulang rusuk. Sistem pernafasan dada terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap inspirasi yang merupakan kondisi di mana otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, dan paru-paru mengembang. Hal ini mengakibatkan tekanan udara di dalam rongga dada lebih kecil dari tekanan atmosfer, sehingga udara yang kaya akan oksigen bisa masuk ke dalam paru-paru melalui saluran nafas. Yang kedua ada tahap ekspirasi. Nah, pada tahap ini juga disebut dengan fase relaksasi, yaitu kondisi di mana otot antar tulang rusuk kembali ke posisi semula. Rongga dada kembali mengecil dan paru-paru mengempis. Kondisi ini menyebabkan tekanan rongga dada meningkat dan lebih tinggi dari tekanan atmosfer, sehingga udara dalam paru-paru mengalir keluar melalui saluran pernafasan. Yang kedua, terdapat pernapasan perut. Sistem pernapasan perut adalah sistem pernapasan yang bergantung pada aktivitas diafragma. Pernapasan perut juga dibedakan menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama tahap inspirasi, di mana otot diafragma berkontraksi sehingga rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Tekanan udara turun sehingga udara dari luar dapat masuk ke dalam paru-paru melalui saluran pernapasan. Untuk tahap ekspirasi, merupakan kondisi di mana otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi sehingga otot diafragma kembali ke posisi semula. Akibatnya, rongga dada mengecil, paru-paru mengempis, tekanan udara dalam paru-paru meningkat, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida terhembus keluar melalui saluran pernafasan. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagi respirasi, pertukaran gas pada membran respiratori. Ada fisiologi respirasi, fisiologi ventilasi paru, masuk dan keluarnya udara antar atmosfer dan alveoli paru, pergerakan udara ke dalam dan keluar masuk disebabkan oleh diantaranya ada tekanan pleura, tekanan cairan dalam ruang sempit antara pleura paru dan pleura dinding dada. Tekanan pleura normal sekitar kurang minus 5 cm H2O yang merupakan nilai ISAP yang dibutuhkan untuk mempertahankan paru agar tetap terbuka sampai nilai istirahatnya. Kemudian selama inspirasi normal, pengembangan rangka dada akan menarik paru. Pengembangan rangka dada akan menarik paru ke arah luar dengan kekuatan yang lebih besar dan menyebabkan tekanan menjadi lebih negatif. Kemudian ada tekanan alveolus, tekanan udara di bagian dalam alveoli paru. Ketika glotis terbuka dan tidak ada udara yang mengalir ke dalam atau keluar paru, maka tekanan pada semua jalan nafas sampai alveoli semuanya sama dengan tekanan atmosfer, yaitu tekanan 0 cm H2O. Agar udara masuk, tekanan alveoli harus sedikit di bawah tekanan atmosfer. Tekanan sedikit ini minus 1 cm H2O dapat menarik sekitar 0,5 liter udara ke dalam paru selama 2 detik. Selama ekspirasi terdapat tekanan yang berlawanan. Kemudian ada tekanan transpulmonal
perbedaan antara tekanan alveoli dan tekanan pada permukaan luar paru, dan ini adalah nilai daya elastis dalam paru yang cenderung mengempiskan paru pada setiap pernapasan yang disebut tekanan daya lenting paru. Berikutnya ada regulasi respirasi secara kimia. Karbon dioksida dieksalasikan terjadi karena PCO2 di paru rendah, sedangkan PO2 di paru tinggi, sehingga O2 masuk ke sel darah merah. Hb dalam sel darah merah pada pembuluh kapiler paru melepas CO2 dan mengambil O2 dari alveoli. Akibatnya O2 berikatan dengan Hb minus H dan melepas H+ bikarbonat atau HCO3- masuk ke sel darah merah berikatan dengan H+, membentuk asam karbonat H2CO3. Asam karbonat akan berdisosiasi menjadi CO2 dan H2O. CO2 akan didifusi dan darah ke alveoli untuk menjaga keseimbangan listrik. Kelakan keluar untuk setiap HCO3- yang masuk ke sel darah merah. Kemudian karbon dioksida berdifusi keluar dari jaringan, lalu masuk ke sel darah merah dan berikatan dengan Hb membentuk HbCO2. Hal ini terjadi karena PCO2 di jaringan lebih tinggi daripada PO2 di jaringan. Hal ini menyebabkan O2 berdisosiasi dari HbO2. Karbon dioksida yang lainnya berikatan dengan air H2O membentuk ion bikarbonat HCO3- dan ion hidrogen H+. Hb sebagai buffer H+, Hb akan melepas O2 dan akan berikatan dengan H+ untuk keseimbangan listrik. Cl- masuk ke sel darah merah untuk setiap HCO3- yang keluar. Selanjutnya, Mbak. Kemudian fisiologi kendali persyarafan. Pada pernafasan terdapat dua mekanisme neural terpisah bagi pengaturan pernafasan. Mekanisme yang berperan pada kendali pernafasan volunter. Pada pusat volunter terletak korteks cerebri dan impuls dikirimkan ke neuron motorik otot pernafasan melalui jarak kortikospinal. Mekanisme yang mengendalikan pernafasan otomatis. Pusat pernafasan otomatis terletak di pons dan medula oblongata dan keluaran eferen dari sistem ini terletak di rami alba, medula spinalis di antara bagian lateral dan ventral, teras
kortikospinal. Serat saraf yang meneruskan impuls inspirasi berkumpul pada neuron motorik N. Prenicus pada kornu ventral C3-C5 serta neuron motorik intercostales eksterna pada kornu ventral. Sepanjang segmen torakal medulla. Serat saraf yang membawa impuls ekspirasi bersatu terutama pada neuron motorik intercostales interna sepanjang segmen orakal medulla. Neuron motorik untuk otot ekspirasi akan dihambat apabila neuron motorik untuk koton inspirasi aktifkan dan sebaliknya. Meskipun refleks spinal ikut berperan pada persarafan timbal balik reciprocal intervention, aktivitas pada jarak descendens yang berperan utama. Impuls melalui jarak descendens akan merangsang otot agonis dan menghambat yang antagonis. Satu pengecuali kecil pada inhibisi timbal balik ini adalah terdapat sejumlah kecil aktivitas pada akson N. Prenicus untuk jangka waktu yang sangat singkat setelah proses inspirasi, fungsi keluaran pasca inspirasi ini nampaknya adalah untuk merendam daya recoil elastis jaringan paru dan menghasilkan pernafasan yang halus. Mbak. Baik, yang selanjutnya adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada proses tersebut terjadinya pertukaran gas secara difusi. Proses yang pertama yaitu pertukaran O2 dari udara dalam alveolus dengan CO2 dalam kapiler darah yang disebut dengan pernafasan luar atau pernafasan eksternal. Sedangkan proses yang keluar adalah pertukaran O2 dari aliran darah dengan CO2 dari sel-sel jaringan tubuh yang disebut dengan pernapasan dalam. Disebut dengan pernafasan internal. Kemudian Mbak, baik, yang selanjutnya ada pernafasan eksternal. Nah, pada proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada sistem pernafasan eksternal, O2 di dalam alveolus masuk ke kapiler arteri darah dengan cara berdifusi. Proses difusi ini dapat berlangsung karena perbedaan tekanan parsial antar O2 dan alveolus dengan O2 dalam kapiler darah. Tekanan parsial O2 dalam alveolus lebih tinggi dibandingkan O2 dalam kapiler darah. Proses difusi akan terjadi dari daerah yang tertekan parsial tinggi ke daerah yang bertekanan parsial rendah. Nah, di dalam kapiler arteri darah O2 kemudian akan diikat oleh hemoglobin. Proses pengikatan O2 oleh hemoglobin melalui reaksi sebagai berikut. Nah, proses pengikatan ini O2 oleh hemoglobin, oksigen atau O2 yang diikat, hemoglobin akan dibawa ke seluruh tubuh untuk diberikan ke sel atau mitokondria untuk proses oksidasi. Nah, oksidasi dalam sel akan menghasilkan CO2 yang kemudian akan diangkut lewat kapiler vena darah menuju alveolus. CO2 dalam alveolus ini akan dikeluarkan
lewat paru-paru. CO2 diangkut sebagai ion bikarbonat HCO3. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Reaksi tersebut bisa berjalan dengan baik karena adanya enzim karbonat anhidrase yang terdapat dalam sel-sel darah merah. Nah, kemudian ini ada pernafasan internal. Pernafasan internal yaitu proses pertukaran O2 dan CO2 dari kapiler darah yang sel-sel tubuh seperti terlihat pada gambar berikut. Pada pernafasan internal CO2 yang sudah terikat pada hemoglobin akan membentuk oksihemoglobin diangkut menuju sel. HbO2 diangkut dengan menghasilkan Hb plus O2. Hemoglobin dalam darah berfungsi untuk meningkatkan dan melepas oksigen. Reaksi yang terjadi adalah mobirimel dan mobiris. Kemudian proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Kemudian proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya pada proses tersebut terjadi pertukaran gas secara difusi. Yang pertama yaitu pertukaran O2 dari udara dalam alveolus dengan CO2 akan dalam kapiler darah yang disebut dengan pernafasan luar atau pernafasan eksternal. Sedangkan proses yang kedua adalah pertukaran O2 dari aliran darah dengan CO2 dari sel-sel jaringan tubuh yang disebut pernafasan dalam atau pernafasan internal. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Tia. Melanjutkan untuk gangguan dan kelainan dari sistem ekskresi. Untuk yang pertama ada penyakit asma. Pengidap asma kerap mengalami gejala berupa sesak napas atau mengeluarkan suara napas yang nyaring. Ada pula serangan asma yang disebut dengan akseserbasi atau flare-up. Ini merupakan kondisi ketika serangan asma tidak terkontrol. Asma bersifat kronis, yang artinya penyakit ini tidak akan menghilang. Yang kedua ada PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis, yang merupakan penyakit radang paru-paru kronis yang menyebabkan terhambatnya aliran udara dari paru-paru. Jenis penyakitnya yang paling umum adalah emfisema dan bronkitis kronis. Kemunculan gejala PPOK terjadi secara progresif. Pada berkemunculan penyakit ini, pasien mungkin tidak akan merasakan gejala apapun. Gejalanya baru mengganggu jika penyakitnya sudah berada lama di tubuh. Beberapa gejala yang akan muncul antara lain batuk kronis, batuk berdahak, sesak napas, dan kelelahan. Yang ketiga ada faringitis. Radang pada faring yang disebabkan oleh bakteri atau virus tertentu. Faringitis ini terjadi karena peradangan pada faring, bagian atas tenggorokan. Orang-orang mengenal kondisi ini sebagai sakit tenggorokan. Sebenarnya, gangguan respirasi ini bukanlah suatu penyakit, melainkan lebih kepada gejala yang menandakan kondisi lain seperti flu. Kemunculannya bisa disebabkan oleh infeksi virus maupun bakteri. Saat terkena faringitis, pasien akan merasakan sakit tenggorokan terasa kering dan gatal, serta sakit saat menelan ataupun berbicara. Kemudian ada pneumonia, gangguan yang merupakan gangguan pernapasan berupa infeksi yang membuat kantong udara di paru-paru terisi oleh nanah atau cairan. Karena kondisi ini, pasien mengalami berbagai gejala seperti batuk berdahak atau bernanah, demam, menggigil, dan sesak napas. Selanjutnya ada tuberkulosis. Ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri M. tuberculosis. Serupa dengan flu, seseorang bisa tertular TB bila menghirup udara yang mengandung percikan batuk atau bersin dari orang-orang yang terinfeksi. Meski demikian, penularan penyakit ini tidaklah mudah. Butuh kontak yang lama dan dekat dengan pasien sampai Anda turut terinfeksi. Terkadang, bakteri juga bisa menginfeksi tanpa menimbulkan gejala. Kondisi ini disebut dengan TB laten. Terlepas dari fakta tersebut, tuberkulosis bisa menjadi gangguan pernapasan yang berbahaya. Selanjutnya ada kanker paru-paru.
Kanker paru-paru adalah penyebab utama kematian akibat kanker di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, kanker paru-paru ini menempati urutan ketiga sebagai kanker yang paling banyak diderita. Resiko kanker paru lebih tinggi pada orang-orang yang merokok. Gejala kanker tidak langsung terasa pada awal kemunculannya. Kebanyakan pada kasus penyakit ini baru ditemukan pada pasien ketika sudah memasuki stadium lanjut. Selanjutnya, ada emfisema, yang merupakan gangguan pernafasan karena alveoli menjadi luas secara berlebihan. Akibatnya terjadi pengembungan paru-paru secara berlebihan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam mencari bahan diskusi kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman, dan mohon maaf jika kami masih banyak kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.